Seringkali kita menilai orang hanya berdasarkan penampilan luar, tetapi tahukah kamu bahwa penampilan bisa jadi hanyalah sebuah ilusi? Ibu Yani, wanita yang dikenal mewah dan elegan di setiap acara kondangan, ternyata menyimpan sebuah rahasia besar yang tak banyak orang tahu. Apa yang terjadi saat kebiasaan itu akhirnya terbongkar? Simak kisahnya yang penuh kejutan dan pelajaran hidup ini. Hai, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Kalau kalian suka dengan cerita yang penuh makna dan kejutan, pastikan untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena kali ini, aku punya cerita seru tentang seorang ibu yang tampak sempurna di luar, tapi di balik itu, ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Mari kita mulai ceritanya. Ibu Yani adalah sosok yang selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara kondangan. Tak ada yang bisa menandingi penampilannya, yang selalu tampil dengan gaun mewah dan perhiasan berkilau. Wajahnya selalu terlihat cantik dan terawat, membuatnya tampak seperti sosok yang hidup dalam kemewahan. Banyak orang yang mengaguminya, bahkan ada yang menganggapnya sebagai simbol kesuksesan dan kehidupan yang sempurna. Ia memang pandai memanipulasi kesan pertama, menjadikan dirinya sosok yang tak pernah luput dari sorotan. Namun, di balik penampilannya yang cemerlang, kehidupan sebenarnya Ibu Yani jauh dari kata sempurna. Di rumah, Ibu Yani dan suaminya, Pak Dedi, menjalani kehidupan yang jauh lebih sederhana. Pak Dedi bekerja sebagai penjual opor ayam keliling, menjajakan dagangannya dari pagi hingga sore. Keuntungan yang didapatkan dari berjualan opor ayam ini tidaklah tetap, seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Rumah mereka kecil, bahkan jauh dari kata mewah. Ibu Yani memang berusaha keras untuk menjaga citra, tetapi setiap malam ia terpaksa menatap tumpukan tagihan yang belum terbayar, berpikir bagaimana caranya menutupi semuanya. Namun, apa yang lebih penting baginya adalah bagaimana ia terlihat di depan orang lain. Bagi Ibu Yani, kondangan bukan hanya sekadar acara sosial, melainkan kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya di mata orang lain. Setiap kali diundang, ia merasa wajib datang dengan pakaian terbaik dan penampilan sempurna. Ia yakin bahwa dengan tampilan mewah dan anggun, orang-orang akan menilai bahwa ia adalah wanita sukses dan terhormat. Setiap kali memasuki ruangan, pandangan orang-orang langsung tertuju padanya. Ibu Yani merasa bangga dan puas melihat banyak orang mengaguminya. Ini adalah satu-satunya momen di mana ia merasa dihargai dan diterima, meskipun kenyataan di rumah tidak seindah itu. Namun, ada satu kebiasaan yang selalu membuat orang heran tentang Ibu Yani. Meskipun selalu datang dengan tampilan yang mencolok, amplop yang ia bawa selalu berisi uang yang sangat sedikit. Bahkan, kadang-kadang hanya cukup untuk membeli 2 atau 3 bungkus nasi goreng. Bagi Ibu Yani, yang penting adalah tampil memberi, meskipun isinya tidak sebanding dengan penampilannya yang mewah. Ia merasa, dengan amplop, meskipun sedikit, ia sudah menunjukkan bahwa ia adalah orang yang peduli dan tahu adat dalam setiap acara. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu bahwa itu hanyalah formalitas belaka. Seiring berjalannya waktu, beberapa tetangga mulai curiga. Kenapa amplopnya selalu tipis? Pikir mereka. Bukankah dia selalu tampil mewah di setiap acara? Mereka mulai berbicara di belakang Ibu Yani, membahas kebiasaannya yang membawa amplop dengan uang yang sangat sedikit. Beberapa bahkan mulai merasa janggal dengan sikap Ibu Yani yang selalu berusaha tampil sempurna namun selalu minim kontribusi. Meski begitu, tidak ada yang berani menegurnya secara langsung, takut menyinggung perasaannya yang bisa jadi sangat sensitif. Pada suatu hari, semuanya berubah.
Ibu Yani diundang ke kondangan di rumah tetangga yang cukup dekat. Seperti biasa, ia datang dengan gaun yang mewah, riasan wajah yang cantik, dan senyum yang menawan. Namun, kali ini ada yang berbeda. Tanpa disadari, Ibu Yani makan dengan sangat lahap. Mungkin karena sudah lama tidak merasa kenyang, ia menyantap hampir semua hidangan yang ada di meja. Semangat makannya benar-benar luar biasa. Hampir setiap piring yang disajikan ia habiskan tanpa merasa malu. Orang-orang di sekitarnya mulai tersenyum geli melihatnya, namun mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Tanpa diduga, setelah makan begitu banyak, Ibu Yani mulai merasa sesak. Makanan yang masuk ke perutnya membuatnya tercekik. Tubuhnya mulai bereaksi dengan cepat, dan beberapa detik kemudian, ia terjatuh ke lantai, terengah-engah mencoba untuk bernapas. Semua orang yang berada di kondangan mulai panik. Tuan rumah berlari mendekat, berusaha memberi pertolongan pertama. Orang-orang yang tadinya tertawa, sekarang hanya bisa melihat dengan khawatir. Ibu Yani terkapar di lantai, menahan napas, sementara tamu yang lain sibuk mencari bantuan. Beberapa orang yang hadir di kondangan itu memiliki pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama. Mereka segera mencoba memberi bantuan dengan cara yang benar, dan dalam beberapa menit, Ibu Yani akhirnya bisa bernapas kembali. Meskipun ia sadar, namun kejadian itu meninggalkan trauma bagi dirinya. Suasana yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi cemas dan penuh keheningan. Semua orang mulai berbicara tentang kejadian tersebut, dan tidak ada yang bisa melupakan kejadian dramatis itu. Setelah kejadian itu, tetangga mulai merasa bahwa ada yang tidak beres dengan kebiasaan Ibu Yani. Mungkin ia makan terlalu banyak karena jarang makan di rumah, ujar seorang tetangga. Atau mungkin dia ingin mengalihkan perhatian dari amplop yang selalu sedikit, kata yang lain. Kejadian tersebut membuka mata banyak orang. Mereka mulai berpikir lebih dalam tentang kehidupan Ibu Yani yang selalu berusaha tampil sempurna, namun sebenarnya tidak seimbang dengan apa yang ada di dalam dirinya. Ibu Yani merasa canggung setelah kejadian itu. Setiap kali bertemu tetangga, ia merasakan tatapan berbeda, seolah-olah mereka mulai memperhatikan semua hal yang selama ini ia sembunyikan. Beberapa tetangga bahkan mulai membicarakannya di belakangnya, mempertanyakan kebiasaannya yang membawa amplop tipis dan makan dengan berlebihan. Suaminya, Pak Dedi, yang selalu mendukung Ibu Yani, mulai merasa bingung. Ia tahu bahwa istrinya selalu berusaha menjaga citra, namun kini ia merasa bahwa citra itu malah menjadi beban yang berat. Seiring berjalannya waktu, Ibu Yani semakin merasa terasing. Ia tahu bahwa banyak orang sudah mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Mereka mulai mencibirnya, dan gosip tentang dirinya pun semakin berkembang. Semua orang mulai membicarakan kebiasaan buruknya, namun tak ada yang berani menegurnya secara langsung. Ibu Yani merasa bahwa ia telah kehilangan respek dari banyak orang. Semua yang ia banggakan selama ini ternyata hanyalah ilusi semata. Pada suatu malam, setelah semua keramaian dan ketegangan yang terjadi, Ibu Yani duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, termenung. Ia memikirkan hidupnya yang selalu didorong oleh keinginan untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Apa yang sebenarnya aku cari? Pikirnya dalam hati. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah selama ini ia hidup untuk dilihat orang, ataukah untuk kebahagiaan dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Akhirnya, Ibu Yani memutuskan untuk berbicara dengan Bu Siti, tetangga yang selama ini menjadi pendengar yang baik. Bu Siti, yang dikenal bijaksana, mendengarkan dengan penuh perhatian saat Ibu Yani bercerita. Setelah mendengar keluh kesah Ibu Yani, Bu Siti memberikan nasihat yang sangat berharga. Yani,
hidup ini bukan tentang penampilan luar saja. Ini tentang hati kita, tentang memberi dengan tulus, dan hidup dengan kesederhanaan. Jangan hidup hanya untuk pandangan orang, tapi untuk kebaikan hati. Nasihat Bu Siti membuat Ibu Yani tersentak. Ia merasa seperti mendapatkan pencerahan yang selama ini ia cari. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada bagaimana orang melihatnya, bukan pada bagaimana ia merasa damai dan bahagia dengan diri sendiri. Perlahan, Ibu Yani mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari penampilan atau pengakuan orang lain, tetapi dari ketulusan dalam memberi dan menerima. Sejak saat itu, Ibu Yani mulai berubah. Ia mulai menjalani hidup dengan lebih sederhana, tanpa terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Ia berhenti memaksakan diri untuk selalu tampil sempurna di hadapan orang lain, dan mulai lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, keluarga, ketulusan, dan kebahagiaan yang datang dari hati. Di kondangan-kondangan berikutnya, Ibu Yani datang dengan pakaian yang sederhana namun penuh senyum tulus, dan amplop yang berisi uang lebih banyak, karena kali ini ia ingin memberi dengan ikhlas. Meskipun tidak lagi tampil mencolok, Ibu Yani merasa lebih dihargai daripada sebelumnya. Orang-orang di sekitar mulai mengerti bahwa penampilan bukanlah segalanya. Kebaikan hati dan ketulusan jauh lebih berharga. Dengan membawa amplop yang lebih banyak, Ibu Yani merasa bangga, tetapi bukan karena apa yang dipikirkan orang lain, melainkan karena ia memberi dengan tulus. Ia tidak lagi mengukur nilai dirinya dari apa yang ia kenakan atau seberapa besar amplop yang ia bawa, melainkan dari apa yang ia berikan dan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi seiring berjalannya waktu, Ibu Yani merasa lebih damai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk selalu tampak sempurna. Perubahan Ibu Yani pun mulai dirasakan oleh keluarganya. Suami dan anak-anaknya merasa lebih dekat dengan Ibu Yani yang baru. Dulu, Pak Dedi sering merasa terabaikan karena Ibu Yani lebih fokus pada penampilan dan acara sosial daripada kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi sekarang, Ibu Yani lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, berbicara dari hati ke hati dengan suami dan anak-anaknya. Mereka mulai berbicara lebih terbuka satu sama lain, membahas keuangan keluarga, mimpi-mimpi, dan bahkan masa depan anak-anak mereka. Suami Ibu Yani, Pak Dedi, merasa sangat lega karena akhirnya ia bisa melihat istrinya yang lebih hangat dan penuh perhatian. Bahkan, mereka mulai merencanakan untuk membuka usaha bersama yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Ibu Yani pun mulai lebih terbuka dengan tetangga-tetangganya. Beberapa dari mereka, yang dulu hanya mengenalnya sebatas tetangga yang datang ke acara kondangan dengan penampilan mewah dan amplop tipis, kini mulai melihat sisi lain dari dirinya. Mereka merasa bahwa Ibu Yani yang baru ini lebih manusiawi, lebih dekat dengan mereka. Beberapa tetangga bahkan mengajak Ibu Yani untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola kehidupan rumah tangga dan mengatur keuangan keluarga. Ibu Yani yang dulu sangat menjaga citra dan jarang berbicara dengan orang lain kini menjadi pribadi yang lebih hangat dan mudah dijangkau. Tak lama setelah itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Suatu hari, Ibu Yani mendapat undangan dari sebuah acara kondangan yang sangat bergengsi. Ini adalah acara besar yang dihadiri oleh banyak tokoh masyarakat dan orang-orang berpengaruh. Ibu Yani merasa bingung, apakah ia harus menghadiri acara ini dengan pakaian mewah dan amplop besar, ataukah ia harus menghadirinya dengan cara yang lebih sederhana, seperti yang telah ia lakukan belakangan ini. Saat berdiri di depan lemari pakaian, ia menyadari bahwa selama ini ia hanya datang ke acara seperti itu untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kini, ia merasa bahwa ia tidak perlu lagi memenuhi standar yang ditetapkan orang lain.
Ia memilih untuk datang dengan pakaian yang nyaman, sederhana, dan tetap anggun. Di dalam amplop, ia meletakkan sejumlah uang yang cukup, tetapi yang terpenting adalah niat dan ketulusan dalam memberikannya. Saat menghadiri kondangan tersebut, Ibu Yani merasakan perbedaan yang sangat besar. Meskipun ia tidak lagi mengenakan gaun mewah dan perhiasan yang mencolok, ia merasa jauh lebih percaya diri. Orang-orang yang hadir di acara tersebut mulai menghargai keberadaannya dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang hanya menonjolkan penampilan, melainkan sebagai seseorang yang tulus dan tidak berpura-pura. Ibu Yani merasa lebih dihargai, meskipun tidak membawa amplop berisi uang yang banyak. Ia menyadari bahwa ketika kita memberi dengan ikhlas, kita tidak perlu mengharapkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Semua itu datang dari hati, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar penampilan. Di tengah acara, seorang teman lama mendekat dan berbicara dengan Ibu Yani. Temannya yang selama ini mengenalnya sebagai sosok yang sangat menjaga penampilan dan citra, kini melihatnya berbeda. Yani, aku melihat perubahan dalam dirimu. Kamu terlihat lebih bahagia dan lebih damai sekarang. Apa yang membuatmu berubah? Tanya temannya dengan tulus. Ibu Yani tersenyum, dan ia merasa ada sebuah kebanggaan dalam hatinya. Ia akhirnya bisa membuka diri dan bercerita tentang perubahannya. Aku baru menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa besar uang yang bisa kita berikan atau seberapa mewah penampilan kita. Kebahagiaan itu datang dari hati, dan aku ingin memberi lebih dari sekadar materi, jawab Ibu Yani dengan tulus. Temannya terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kejujuran Ibu Yani mulai menarik perhatian orang lain di sekitar. Orang-orang yang dulu hanya mengenalnya sebagai wanita yang selalu menjaga penampilan mulai melihat dirinya dengan cara yang lebih dalam. Mereka mulai sadar bahwa tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain kejujuran dan ketulusan. Ibu Yani menyadari bahwa dengan memberikan diri yang sejati, ia telah membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna dengan orang-orang di sekitarnya. Penampilannya mungkin tidak lagi mencolok, tetapi hatinya yang tulus kini lebih bersinar. Perubahan besar dalam diri Ibu Yani pun membawa dampak yang positif dalam kehidupannya. Ia tidak lagi merasa cemas atau takut dianggap rendah oleh orang lain karena kondisi keuangannya. Ia belajar untuk hidup dengan sederhana dan lebih bijaksana dalam mengatur keuangan keluarga. Bersama suaminya, mereka mulai membangun usaha kecil-kecilan yang dapat membantu mereka mendapatkan penghasilan lebih baik. Ibu Yani pun mulai mengajak anak-anaknya untuk belajar tentang pentingnya mengelola uang dengan bijak. Mereka mulai menabung dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih cerah. Melihat perubahan besar yang terjadi dalam diri Ibu Yani, orang-orang di sekitar mulai terinspirasi. Mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada penampilan luar atau materi. Yang lebih penting adalah kedamaian batin dan hubungan yang tulus dengan orang lain. Ibu Yani kini menjadi contoh hidup bagi banyak orang di sekitarnya, mengajarkan bahwa kita tidak perlu berpura-pura atau mengejar pengakuan untuk merasa bahagia. Kadang-kadang, kebahagiaan yang sejati datang dari hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup. Ibu Yani menatap cermin dengan senyum yang tulus. Ia merasa lebih damai dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Ia tidak lagi mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak amplop yang ia bawa ke kondangan atau seberapa mewah gaun yang ia kenakan. Kebahagiaan sejati datang dari hati, dari memberi dengan tulus, dan dari menerima diri apa adanya. Ibu Yani kini tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian dalam diri, dan ia siap menjalani hidupnya dengan cara yang lebih sederhana, tetapi lebih bermakna. Kisah Ibu Yani mengajarkan kita bahwa penampilan luar hanya sebatas ilusi,
dan apa yang terpenting adalah apa yang ada di dalam diri kita. Kebahagiaan sejati datang dari ketulusan, dari memberi tanpa mengharapkan balasan, dan dari menerima diri kita apa adanya. Semoga kisah ini dapat memberi inspirasi bagi kalian semua untuk hidup dengan lebih sederhana dan lebih tulus. Jangan lupa untuk berbagi kisah ini jika kalian merasa ada pelajaran yang bisa diambil. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.